Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat YouTube, sahabat-sahabat subscriber saya semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu berlimpah pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan dan kesempatan ini yang akan kami bahas yaitu pertanyaan dari Mas Zahir Vlog. Pertanyaan dari Mas Zahir Vlog tadi malam ini kaitannya dengan mazhab. Jadi Mas Zahir Vlog ini yaitu dari videonya, channelnya yaitu channel ngevlog Gojek online atau jalan-jalan. Ya bagus Mas, luar biasa. Cari rezeki sambil ngevlog, cari rezeki sambil buat video. Ini kreatif sekali. Sangat kreatif sekali dan harus berkelanjutan Mas. Artinya harus tetap istiqomah. Jadi beliau kalau sering pulang malam jadi Gojek online dan setiap perjalanannya di vlog, di video, terus diupload ke YouTube. Ini luar biasa, subscribernya sekarang sudah lebih dari 400 ya. Sudah hampir menuju 1000 Mas. Tetap semangat, saling kerjasama dan saling menyempurnakan antar satu dengan yang lain. Nah, ini tadi malam tanya Mas Zahir Vlog ini tentang mazhab. Bagaimana kalau ikut mazhab dua mazhab? Mungkin beliau tidak menyebutkan mazhab, tapi yang jelas dua mazhab. Bisa saja mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki, atau Imam Hanafi atau Imam Hambali. Nah, mazhab itu teman-teman ya, mazhab itu imamnya atau aturan-aturan syariat yang bisa kita ikuti ya. Aturan-aturan syariat yang bisa kita ikuti, aturan-aturan syariat yang sesuai dengan Rasulullah itu ada 4. Boleh kita ikuti, boleh kita pelajari, ikuti sesuai dengan tuntunannya. Dan mazhab itu yang bisa kita ikuti itu ada 4 ya, ada 4 macam. Jangan sampai terjadi seperti kejadian di pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Beliau ikut mazhab Bung Karno. Mana ada mazhab Bung Karno itu, mana ada ya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai keluar dari garis aturan ajaran syariat agama. Ya namanya kalau sampai hanya ikut mazhab Bung Karno itu kan sudah fatal itu namanya. Ya fatal. Jadi kalau namanya syariat itu gak ada ustaz, gak ada kiai, ya gak ada, apalagi cuma pimpinan pesantren. Tidak ada, semuanya itu sama. Kalau syariat itu cara penerapannya, kewajibannya itu sama, semuanya sama. Ya, coba cek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang Rasulullah tak pernah wajib masih melaksanakan sholat 5 waktu, wajib masih melaksanakan puasa, bahkan sholat malamnya, sholat sunnah malamnya tak pernah berhenti. Setiap saat, setiap malam berbuat baik setiap malam. Itu Rasulullah ya, apalagi cuma pimpinan pondok pesantren.
apalagi cuma seorang ustadz, seorang kiai. Ustadz mungkin saya dipanggil ustadz kan oleh orang-orang, banyak ustadz. Tapi walaupun ustadz, ketika ada kerudung merah masih bingung ya, masih bingung. Kita ada perempuan kerudung merah lewat di depan, masih bingung mata ini, ya masih bingung hati ini. Ini kalau evaluasi seperti itu, ustadz macam apa saya kan begitu. Tapi ketika kita sadari semua itu manusia biasa, bukan malaikat. Namanya bukan malaikat, manusia biasa, itu normal. Normal maksudnya begini, hati ya, kolbun ya, kadang di bawah, kadang di atas, kadang benar, kadang tidak, kadang salah, kadang lupa. Manusia biasa, al-khata' wan nisyan. Nah, itu ya. Terus kaitannya dengan mazahir vlog ini, imam itu ada 4. Ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Nah, itu wajib kita ikuti satu imam saja, ya. Kita ikuti satu imam saja. Nah, pertanyaannya dengan Fahir bagaimana? Boleh ikut 2 mazhab, ya. Boleh ikut 2 mazhab. Itu ada aturan-aturannya tersendiri. Contoh, saya sekarang ini ya ikut Imam Syafi'i. Nah, ketika saya ini ikut Imam Syafi'i, ada di Indonesia, ketika saya menyentuh seorang perempuan, begini, jadi tangan saya ketemu dengan tangannya seorang perempuan, menyentuh, batal. Di Indonesia, Imam Syafi'i batal. Nah, ketika Imam Syafi'i juga ada ngentut, ini itu wudhunya batal. Imam Syafi'i ada di Indonesia. Nah, sudah ya. Sekarang saya ada di Indonesia, ikut Imam Syafi'i. Kalau ngentut saya ini batal, kalau nyentuh perempuan saya batal. Imam Syafi'i ini wajib harus kita ikuti, ya, satu imam saja, sudah ya. Terus saya sekarang ke umroh, ya, umroh ke Mekah, Arab Saudi. Nyampe di sana itu saya diperbolehkan ikut imam yang lain. Maksudnya bagaimana? Ikut imam yang lain yang membolehkan kalau menyentuh tangan laki-laki dengan perempuan dengan tidak sengaja itu tidak batal wudunya. Ada imam yang lain, ada, ya, ada Imam Hanafi itu tidak ketika menyentuh tidak apa-apa, ya. Jadi Imam Syafi'i kalau di Indonesia kan tidak boleh kalau menyentuh seorang perempuan itu batal. Tapi kalau kalau ketika sudah ikut imam yang lain boleh, tidak apa. Jadi nyentuh tidak apa-apa, tidak batal. Kenapa kok begitu? Karena kondisinya darurat. Contoh ketika tawaf, ya, tawaf melilingi Ka'bah itu pasti dan sangat mungkin bersentuhan dengan seorang perempuan. Itu kan kumpul itu kan. Ada di Ka'bah itu kumpul itu. Labbaik Allahumma labbaik, kan kumpul itu antara laki-laki dengan perempuan, bercampur itu. Nah, bagaimana tidak bisa menyentuh seorang perempuan kalau ngumpul seperti itu? Boleh apa tidak? Boleh. Tapi niati jangan ikut Imam Syafi'i. Ikut imam yang lain yang membolehkan menyentuh ini tidak batal. Boleh. Tapi kalau diikuti dua-duanya dalam waktu bersamaan, boleh apa tidak? Tidak boleh kalau tidak darurat. Kenapa kok begitu? Khawatir diambil enaknya saja. Ya, khawatir hanya diambil enaknya saja. Itu darurat. Ya, contoh kalau wuduknya imam yang lain, kalau wuduknya Imam Syafi'i itu kan begini. Nawaitul wudu, kan begini kan, hanya membasuhi muka, membasuhi tangan, membasuhi ini. Itu kalau ikut imam yang lain, wuduknya saja ini harus basah semua. Nah, kan beda kan? Khawatir hanya diambil enaknya saja kalau ikut 2 imam. Jadi ikutnya
dianjurkan ikut satu imam saja, khawatir diambil enaknya saja. Contoh, ngentut itu Imam Syafi'i batal, tapi ada imam yang lain yang ngentut tidak batal. Tapi ketika perutnya ini berbunyi, maka batal. Nah, ini ya. Jadi semua imam ini pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Makanya dianjurkan ikut satu imam saja. Khawatir apa? Ya khawatir diambil seenaknya saja. Nah, kaitannya dengan mazahir vlog, tinggal pikir-pikir sendiri, tinggal evaluasi sendiri. Sampai itu kondisinya darurat apa tidak itu. Tapi kalau setiap hari itu hanya tidak darurat, saya kira sebenarnya tak perlu ikuti sampai 2 mazhab. Itu hanya dilakukan darurat saja. Itu pun daruratnya ketika kita beribadah ke Arab Saudi, umroh ya. Hati-hati ya. Kalau hukum ini semuanya ini sama ya. Kalau hukum ini semuanya sama, tidak ada tambang pilih, penguasa, kiai, ustadz, orang semuanya sama. Ya, gak ada pokok apa sudah dinamakan haram ya haram, halal ya halal, benar ya benar, tidak ya tidak. Karena ini zaman sudah akhir, banyak memang menjual agama, banyak berkedok agama, pondok pesantren juga berkedok agama, yang banyak punya niatan yang kemana-mana. Makanya kita memang harus hati-hati, harus ya tetap istiqomah, tetap sabar dalam hal kebaikan. Kalau kita gak hati-hati, maka kita sendiri akan habis, kita sendiri akan terlibat dalam pertingkaian pola pikir yang salah ya, pola pikir yang salah. Makanya sekali lagi saya ini buat konten, buat channel ya, bukan semata-mata saya hanya punya kepentingan menjadi YouTuber, bukan. Tapi inilah salah satu saya dakwah hari ini itu memang harus lewat media ya. Dakwah hari ini memang lewat media, karena banyak orang di luar sana itu lebih senang itu mendengarkan dari rumah, dari HP. Karena yang kita sering pegang kalau sekarang itu kan bukan tasbih, bukan tapi HP, handphone yang bisa kita pegang. Mungkin hampir 90%. Mau tidur pegang HP, mau makan pegang HP, mau sholat pun bawa HP. Sampai selesai sholat pun, setelah selesai assalamualaikum itu biasanya bukan langsung birit, tapi langsung pegang HP. Karena fitur di HP, fitur di HP itu sudah lengkap, komplit. Makanya mohon maaf ya, saya bermedia, YouTube ini bukan hanya kepentingan YouTube, tapi inilah salah satu ngaji dakwah pada zaman ini, yaitu harus kita tidak alergi kepada dunia modern. Itu yang penting, kita bisa saling melengkapi apa yang saya sampaikan selama ini, apa yang kami bahas selama ini ya. Mari terus bisa saling berbagi dalam kebaikan. Mudah-mudahan ya, tetap semangat Mas Zahir Vlog, semangat cari rezeki ya Mas Zahir, selamat ini, semangat terus ini, karena jalan-jalan terus. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan untuk Mas Zahir. Semoga lancar usahanya, sukses dalam segala urusannya. Tentunya pinjolnya ojek online-nya banyak pelanggan ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.